orang yang mengumandangkan azan ini adalah salah satu pilihan Allah. Ini ayat turun dituju kepada orang-orang yang punya suara bagus. Jadi muadzin itu bukan orang sembarangan. Kenapa Bilal terangkat derajatnya? Bilal itu salah satu sahabat yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Di antara amalnya adalah orang-orang yang mengajak kebaikan. Bisa kita ambil bahwa siapapun kita yang punya suara yang bagus, nggak gagu, sering disampaikan bahwa kita harus tahu posisi kita masing-masing. Di mana saya berada? Dulu sahabat tuh seperti itu. Saya saudagar, maka saya siap untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad dari harta yang saya punya. Saya orang kaya, maka saya siap untuk mendermakan harta saya untuk Rasulullah. Saya punya suara, saya akan menyenangkan hati saya untuk memuji Rasulullah dengan berbagai macam syair, pujian, dan azan. Jadi sahabat-sahabat itu berlomba menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana firman Allah, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Jadi sebaiknya ucapan adalah ucapan yang mengajak seseorang itu kepada Allah. Panggilan azan adalah panggilan untuk seseorang mendekat kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah pun nggak khusus menyebutkan tentang azan. Apapun bentuk ucapan yang kita sampaikan, bentuknya adalah ajakan kepada Allah, maka kita termasuk golongan innani minal muslimin. Orang muslim sejati. Orang-orang yang mendapatkan pahala besar. Wa amila sholihan. Dua amalan. Amalan qauli, amalan fi'li di dalam ayat ini. Biar kita paham bahwa berapa banyak orang yang pandai bicara tapi amal perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Lihat, perhatikan ayat Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan." Dan kemudian Allah sebutkan innani minal muslimin, golongan orang-orang muslim sejati, bukan cuma ngomong doang. Kata sekarang mah omdo, ngomong doang gede. Harus sesuai dengan omongan dan amal perbuatan. Nah, ini yang harus kita terus belajar. Jadi laki-laki itu adalah lelaki yang dibanggakan sama Nabi Muhammad, amalannya, perbuatannya sesuai dengan omongannya. Omongan seperti apa? Da'a ilallah, yang mengajak kita kepada Allah. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Rasulullah bersabda, "Yughfaru lil muadzin." Orang-orang yang azan itu dosanya diampuni. Muntaha azanihi, sampai azan selesai, dosanya diampuni sama Allah. Wa yastaghfiru lahu kulla ratbin wa yabisin sami'ahu. Segala sesuatu yang basah, segala sesuatu yang kering, yang dapat didengar oleh mereka, yastaghfiru lahu, mereka meminta ampunan kepada Allah. Kepada siapa? Muadzin.
Di saat dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir, apapun itu yang kering, yang basah, manusia, jin, ciptaan Allah, di daratan ataupun di lautan, tumbuhan, hewan, semuanya meminta ampun kepada Allah untuk si fulan bin fulan. Nah, kalau disuruh ajan, ajannya benar. Yang punya suara bagus, jangan pakai disuruh, bismillah, ajan, panggilan Allah. Sebanyak apapun dosa kita itu diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaan azan. Dahulu Bilal bin Rabah itu mulia. Bilal bin Rabah itu terangkat derajatnya. Dan memang kebanyakan orang-orang Afrika atau Ethiopia itu mereka memiliki suara yang panjang dan lantang dan juga indah. Dan Nabi suka, Nabi senang. Bikinlah kesenangan Nabi Muhammad. Mereka sahabat itu berlomba terus untuk menyenangkan hati. Ketika Nabi senang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan mana dari hamba-hambanya, dari sahabat-sahabatnya itu yang menyenangkan hati Nabi Muhammad akan diberikan kemuliaan dan kemuliaan. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pernah dengar, sami'tu Rasulullah, aku dengar Rasul. Al-mu'adziluna, orang-orang yang senantiasa azan di masa hidupnya, atwalun nas, itu nanti di akhirat lehernya paling panjang. Atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Orang nggak ngomong aneh, nggak ngomong jelek, nggak ngomong apa. Nanti itu hanya sebuah ciri tanda kemuliaan. Apa yang disampaikan dan dijanjikan oleh Nabi, ada tanda-tanda kemuliaan, ada ciri khusus Allah berikan kemuliaan kepada setiap umat Nabi Muhammad yang melakukan yang diperintahkan sama Nabi. Jadi kita hidup nggak bakal sia-sia. Apa yang pernah kita lakukan untuk Allah dan Rasul akan diberikan ciri dan tanda. Sekian banyaknya manusia dari Allah ciptakan Adam, anak cucunya, umatnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, sampai terakhir umat Nabi Muhammad. Bentuk manusia, dia punya dua bola mata, dia punya hidung, dia punya telinga, dia punya kaki, dia punya tangan, sempurna. Tapi nanti di akhirat Rasulullah lebih kenal siapa-siapa yang di antara umatnya yang melakukan sunnah Nabi, yang berjuang melakukan syariat Nabi Muhammad, yang berjuang nyenengin hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesenangan Nabi Muhammad adalah sebuah kebanggaan kita. Ada satu ulama yang mengatakan di dalam mimpinya dia berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah manusia yang sekarang, yang sejaman dengan aku, manusia yang sangat engkau cintai? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang aku senangi, aku cintai pada zaman ini atau zaman engkau fulan bin fulan adalah cucuku Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, pengarang Simtudorol, yang maulidnya kita baca malam hari ini, yang belum lama haulnya jutaan manusia kumpulnya, mudah-mudahan mereka karena cinta. Dan tidak diragukan lagi, kalau Nabi bangga, Nabi senang
dengan cucunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan beliau akan menjamin kepada setiap siapapun yang datang ke haulnya karena cinta dan rindu, maka insya Allah Al-Habib Ali akan siap memberikan syafaatnya untuk setiap orang-orang yang hadir berjuang mengorbankan hartanya, karena Rasulullah sudah memberikan cintanya kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain.